Halo, teman-teman guru hebat peserta UKPPG. Selamat datang kembali di channel saya, yang selalu siap membantu kalian mempersiapkan ujian UKPPG dengan penuh percaya diri. Jadi, jangan pernah bosan berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal persiapan UKPPG tahun 2024 untuk guru kelas SD, berdasarkan kisi-kisi tahun 2024. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis karena kita akan mengerjakan dan membahas jawabannya bersama-sama, sehingga membantu kalian meraih hasil terbaik. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita mulai. Soal pertama. Seorang guru yang memesona dalam melaksanakan tugas keprofesiannya harus memiliki sikap cinta tanah air. Salah satu bentuk nyata dari sikap ini adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan. B. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia sebagai warisan nasional. C. Mengabaikan isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah. D. Mengedepankan pembelajaran yang hanya fokus pada materi ajar tanpa mempedulikan konteks sosial budaya. E. Tidak terlibat dalam kegiatan yang mendukung pelestarian budaya bangsa. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia sebagai warisan nasional. Pembahasan. Sikap cinta tanah air dalam konteks keprofesian guru mencakup upaya mempertahankan kekayaan alam Indonesia sebagai warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Hal ini penting dalam mendidik peserta didik agar memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab menjaga alam. Dua guru yang mencintai tanah air menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik bangsa. Apa tujuan utama dari sikap tersebut dalam konteks pendidikan? A. Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. B. Mengajarkan peserta didik pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. C. Mengurangi konflik antar peserta didik. D. Meningkatkan nilai akademik peserta didik. E. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas sekolah. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Mengajarkan peserta didik pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pembahasan. Sikap guru yang mencintai tanah air dan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik bangsa bertujuan untuk mengajarkan peserta didik pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, guru tidak hanya mengedukasi peserta didik tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga membimbing mereka untuk menghargai dan terlibat dalam masyarakat secara aktif. Pilihan lainnya seperti menciptakan lingkungan yang nyaman, mengurangi konflik, meningkatkan nilai akademik, dan mengoptimalkan fasilitas sekolah tidak secara langsung terkait dengan tujuan utama kepedulian terhadap tanah air dalam konteks pendidikan. Soal selanjutnya. Seorang guru yang menunjukkan sikap cinta tanah air dalam mengajar, diantaranya adalah A. Menunjukkan kepedulian tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik bangsa. B. Mengabaikan perbedaan antar individu demi kesatuan dalam kelas. C. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam menilai peserta didik. D. Tidak mempertimbangkan aspek sosial saat memberikan bimbingan belajar. E. Hanya fokus pada pencapaian nilai akademik tinggi tanpa memperhatikan aspek lain. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban
A. Menunjukkan kepedulian tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik bangsa. Pembahasan. Guru yang mencintai tanah air menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politik bangsa. Ini mencerminkan komitmen untuk mengajarkan peserta didik pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, menghormati budaya, dan menjaga harmoni sosial. 4. Dalam mendidik dan membimbing peserta didik, seorang guru yang berjiwa patriotisme akan A. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bangsa. B. Mengabaikan tantangan yang dihadapi bangsa karena fokus pada tugas mengajar. C. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. D. Melakukan tugas hanya berdasarkan instruksi, tanpa memahami konteks nasional. E. Membatasi interaksi peserta didik dengan budaya lain agar tidak terpengaruh. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Pembahasan. Sikap patriotisme yang dimiliki oleh seorang guru ditunjukkan dengan menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Guru berperan penting dalam menanamkan rasa bangga terhadap negara kepada peserta didik melalui proses belajar mengajar. 5. Sikap rela berkorban yang dikembangkan oleh guru dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik adalah A. Mengorbankan nilai-nilai kebenaran demi hasil akademik. B. Menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan peserta didik. C. Bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk kepentingan pendidikan. D. Hanya fokus pada tugas formal tanpa memperhatikan kebutuhan emosional peserta didik. E. Mengutamakan pengembangan diri dibandingkan membantu rekan sejawat. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawabannya C. Bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk kepentingan pendidikan. Pembahasan. Guru yang rela berkorban adalah mereka yang bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Ini menunjukkan komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan siswa, bukan hanya dari sisi akademik tetapi juga aspek lainnya. 6. Guru yang menghargai perbedaan dalam proses mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik akan A. Membeda-bedakan peserta didik berdasarkan suku, agama, dan latar belakang sosial. B. Mengedepankan persamaan hak dan kewajiban tanpa memandang perbedaan individu. C. Memberikan perhatian lebih pada peserta didik dengan latar belakang yang sama dengan dirinya. D. Mengutamakan kelompok mayoritas dalam kelas. E. Mengabaikan perbedaan budaya dan mengajarkan satu budaya dominan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengedepankan persamaan hak dan kewajiban tanpa memandang perbedaan individu. Pembahasan. Guru yang menghargai perbedaan akan mengedepankan persamaan hak dan kewajiban semua peserta didik tanpa memandang latar belakang suku, agama, jenis kelamin, atau kedudukan sosial. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. 7. Sikap cinta tanah air yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dapat diwujudkan dengan cara A. Menggunakan bahasa asing dalam seluruh kegiatan pembelajaran. B. Menyediakan waktu untuk membahas masalah sosial, budaya, dan lingkungan bangsa. C. Mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan perubahan sosial di lingkungan sekitar sekolah. D. Mengarahkan peserta didik untuk mengikuti budaya luar yang lebih modern.
Mengutamakan prestasi individu di atas kerja sama tim dalam pembelajaran. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menyediakan waktu untuk membahas masalah sosial, budaya, dan lingkungan bangsa. Pembahasan. Sikap cinta tanah air seorang pendidik diwujudkan dengan menunjukkan perhatian pada masalah sosial, budaya, dan lingkungan bangsa. Guru perlu membiasakan peserta didik untuk peduli dan memahami isu-isu yang dihadapi bangsa agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cinta tanah air. 8. Dalam konteks menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, seorang guru dapat menunjukkan sikap cinta tanah air dengan cara A. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di dalam kelas. B. Menerapkan pembelajaran yang menghargai keberagaman dan saling menghormati. C. Mengarahkan peserta didik untuk menonjolkan perbedaan demi kompetisi sehat. D. Hanya berfokus pada pembelajaran kognitif tanpa memperhatikan interaksi sosial antar peserta didik. E. Mengabaikan nilai-nilai kebersamaan demi pencapaian akademik yang tinggi. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menerapkan pembelajaran yang menghargai keberagaman dan saling menghormati. Pembahasan. Guru yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa akan mendorong peserta didik untuk saling menghormati perbedaan dan keberagaman. Ini menciptakan lingkungan kelas yang harmonis dan mendidik peserta didik untuk memahami pentingnya kerjasama dan kebersamaan. 9. Seorang guru menunjukkan sikap nasionalisme dalam tugasnya apabila ia A. Lebih mementingkan metode pembelajaran yang berorientasi pada budaya luar. B. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai lokal. C. Menganjurkan peserta didik untuk mengikuti tren global yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. D. Mengabaikan peran bahasa Indonesia dalam pembelajaran sehari-hari. E. Hanya fokus pada materi yang bersifat akademik tanpa menanamkan rasa cinta tanah air. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Pembahasan. Sikap nasionalisme seorang guru tercermin dalam kemampuannya mengaitkan materi ajar dengan konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini membantu peserta didik memahami pentingnya identitas nasional dan mencintai budaya Indonesia. 10. Dalam membimbing peserta didik, seorang guru yang memiliki jiwa patriotisme akan A. Mengajarkan bahwa kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan bersama. B. Mengutamakan pembelajaran yang menanamkan rasa bangga terhadap keunggulan bangsa Indonesia. C. Menjadikan pembelajaran internasional sebagai fokus utama tanpa memperhatikan budaya lokal. D. Membiarkan peserta didik hanya fokus pada hal-hal material tanpa mempertimbangkan nilai kebangsaan. E. Tidak terlibat dalam kegiatan yang mengangkat keunggulan budaya bangsa. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengutamakan pembelajaran yang menanamkan rasa bangga terhadap keunggulan bangsa Indonesia. Pembahasan. Guru yang berjiwa patriotisme akan menekankan pentingnya rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Dalam pembelajaran, guru harus menanamkan nilai-nilai keunggulan bangsa Indonesia sehingga peserta didik bisa memahami dan mengapresiasi kelebihan yang dimiliki negara mereka. 11. Dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air, seorang guru sebaiknya
A. Hanya mengutamakan keberhasilan akademik peserta didik tanpa memperhatikan nilai-nilai moral. B. Mendorong peserta didik untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. C. Memberikan pelajaran yang lebih berfokus pada budaya luar untuk mempersiapkan era globalisasi. D. Membiarkan peserta didik memilih nilai-nilai yang ingin mereka ikuti tanpa panduan dari guru. E. Mengabaikan kegiatan yang mengedepankan semangat kebangsaan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mendorong peserta didik untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pembahasan. Seorang guru harus mendorong peserta didik untuk mengutamakan kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Hal ini merupakan wujud cinta tanah air yang akan membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara yang peduli terhadap bangsa dan negara. 12. Sikap menghargai perbedaan yang dapat ditunjukkan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran adalah A. Memberikan perhatian lebih pada peserta didik yang berasal dari golongan mayoritas. B. Menciptakan suasana belajar yang inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang peserta didik. C. Mengutamakan nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan pribadi guru tanpa mempertimbangkan keberagaman. D. Mengajarkan bahwa persamaan derajat hanya berlaku bagi kelompok tertentu saja. E. Membiarkan perbedaan menjadi penghalang dalam proses pembelajaran kelompok. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menciptakan suasana belajar yang inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang peserta didik. Pembahasan. Sikap menghargai perbedaan ditunjukkan dengan menciptakan suasana belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Guru harus menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau agama. 13. Seorang guru yang menunjukkan sikap kesepenuhhatian dalam proses pembelajaran akan A. Menilai peserta didik hanya berdasarkan hasil akhir tanpa mempertimbangkan proses. B. Berusaha memahami dan merespons perasaan yang dihayati oleh peserta didik. C. Mengabaikan permasalahan yang dialami peserta didik selama pembelajaran berlangsung. D. Menyelesaikan tugas mengajar tanpa melibatkan peserta didik secara emosional. E. Fokus hanya pada pencapaian akademik peserta didik tanpa melihat kondisi mereka. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Berusaha memahami dan merespons perasaan yang dihayati oleh peserta didik. Pembahasan. Sikap kesepenuhhatian tercermin dalam kemampuan guru untuk memahami dan merespons perasaan yang dihayati peserta didik. Guru harus peka terhadap kondisi emosional siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan selama proses belajar mengajar berlangsung. 14. Salah satu wujud sikap kemurah hatian seorang guru dalam mendidik dan membimbing peserta didik adalah A. Mengutamakan ketertiban kelas tanpa mempedulikan kebutuhan individu peserta didik. B. Hanya membantu peserta didik yang memiliki prestasi akademik tinggi. C. Menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap setiap kebutuhan peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. D. Mengabaikan kesulitan yang dialami peserta didik selama pembelajaran berlangsung. E. Mengarahkan peserta didik untuk bersaing ketat tanpa mempertimbangkan aspek sosial emosional mereka. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap setiap kebutuhan peserta didik,
baik akademik maupun non-akademik. Pembahasan. Sikap kemurah hatian tercermin dalam kepedulian guru terhadap kebutuhan peserta didik, baik secara akademik maupun non-akademik. Guru yang murah hati akan berusaha membantu peserta didik dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan mereka. 15. Bagaimana seorang guru dapat merancang usaha yang efektif untuk menuntaskan pekerjaannya dalam mendidik dan membimbing peserta didik? A. Mengabaikan masukan dari peserta didik dan hanya fokus pada rencana yang sudah dibuat. B. Merancang kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penyelesaian tugas tanpa mempertimbangkan kondisi peserta didik. C. Menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik. D. Menyelesaikan pembelajaran dengan cepat tanpa mempertimbangkan pemahaman peserta didik. E. Mengutamakan hasil akhir tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menyusun rencana pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Pembahasan. Guru yang memiliki sikap kesepenuhhatian akan merancang rencana pembelajaran yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan situasi dan perkembangan siswa, sehingga pekerjaan sebagai pendidik dapat diselesaikan secara optimal. 16. Dalam situasi di mana peserta didik membutuhkan bantuan, seorang guru yang menunjukkan sikap kemurahhatian akan A. Menyelesaikan masalah peserta didik hanya jika berhubungan dengan nilai akademik. B. Mendeteksi dan merespon situasi yang membutuhkan bantuan dengan cepat dan tanggap. C. Membiarkan peserta didik menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa intervensi. D. Menunggu hingga peserta didik meminta bantuan secara langsung. E. Fokus hanya pada penyelesaian materi pelajaran tanpa memperhatikan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mendeteksi dan merespon situasi yang membutuhkan bantuan dengan cepat dan tanggap. Pembahasan. Sikap kemurahhatian terlihat ketika guru dapat dengan cepat mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dan memberikan respons yang tepat. Guru yang murah hati tidak menunggu hingga peserta didik meminta bantuan, melainkan secara proaktif memberikan dukungan ketika diperlukan. 17. Seorang guru menunjukkan tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan ketika ia A. Menyalahkan peserta didik atas kesulitan yang mereka hadapi dalam proses belajar. B. Menghindari situasi sulit dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk diselesaikan. C. Berinisiatif memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan tanpa menunggu instruksi. D. Hanya membantu peserta didik yang memiliki hubungan baik dengannya. E. Mengabaikan tanggung jawabnya ketika masalah di kelas timbul. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Berinisiatif memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan tanpa menunggu instruksi. Pembahasan. Guru yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan akan secara proaktif membantu peserta didik tanpa menunggu arahan dari pihak lain. Tanggung jawab ini mencerminkan sikap kemurahhatian dan komitmen guru terhadap kesejahteraan peserta didik. 18. Seorang guru ingin merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi, HOTS, untuk muatan materi IPA. Indikator yang tepat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik adalah A. Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. B. Menyebutkan fungsi organ tubuh pada manusia.
C. Menganalisis dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. D. Menghafal nama-nama planet dalam sistem tata surya. E. Menggambar siklus hidup katak secara lengkap. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menganalisis dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Pembahasan. Indikator yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah yang melibatkan kemampuan menganalisis, seperti dampak pencemaran udara. Ini merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS, karena mengharuskan peserta didik untuk mengevaluasi informasi dan memberikan penilaian. 19. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru menyusun kegiatan pembelajaran yang berfokus pada interaksi sosial antar peserta didik dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi. Teori perkembangan apa yang sesuai untuk pendekatan ini? A. Teori psikoanalitis. B. Teori kognitif. C. Teori perilaku dan belajar sosial. D. Teori etologis. E. Teori ekologis. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Teori perilaku dan belajar sosial. Pembahasan. Teori perilaku dan belajar sosial menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Kegiatan diskusi kelompok sesuai dengan pendekatan ini karena memungkinkan peserta didik belajar melalui interaksi dengan teman sebaya, yang merupakan salah satu prinsip utama teori belajar sosial. 20. Guru SD ingin merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan teori konstruktivistik. Salah satu kegiatan yang sesuai dengan teori ini adalah A. Memberikan ceramah selama pembelajaran berlangsung. B. Membiarkan peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi mandiri. C. Menggunakan drilling untuk menghafal konsep-konsep penting. D. Mendorong peserta didik untuk meniru jawaban dari contoh yang diberikan. E. Menggunakan hukuman sebagai motivasi untuk memperbaiki kesalahan belajar. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Membiarkan peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi mandiri. Pembahasan. Teori konstruktivistik berfokus pada peserta didik yang aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam proses belajar, bukan sekadar memberikan informasi secara langsung. 21. Dalam merancang penilaian otentik, seorang guru memutuskan untuk mengamati perilaku peserta didik selama kegiatan diskusi kelompok. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur A. Kemampuan peserta didik dalam menghafal fakta. B. Tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi ujian. C. Kemampuan peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kelompok. D. Hasil akhir dari tugas tertulis peserta didik. E. Kecepatan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Kemampuan peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi dalam kelompok. Pembahasan. Penilaian otentik berfokus pada pengukuran keterampilan yang sebenarnya digunakan dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini, mengamati diskusi kelompok untuk menilai keterampilan kolaborasi dan komunikasi merupakan pendekatan penilaian otentik yang tepat. 22. Seorang guru menerapkan pendekatan pembelajaran abad 21 di kelasnya dengan memanfaatkan teknologi.
Kegiatan pembelajaran yang mencerminkan karakteristik pembelajaran abad 21 adalah: A. Memberikan tugas menghafal melalui buku teks. B. Menggunakan presentasi multimedia dan diskusi daring untuk kolaborasi antar siswa. C. Mengulang-ulang materi hingga peserta didik dapat menghafalnya. D. Menyediakan soal latihan kertas untuk dikerjakan secara individu. E. Hanya fokus pada kegiatan pembelajaran tradisional tanpa integrasi teknologi. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menggunakan presentasi multimedia dan diskusi daring untuk kolaborasi antar siswa. Pembahasan. Pembelajaran abad 21 menekankan penggunaan teknologi, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Penggunaan presentasi multimedia dan diskusi daring mencerminkan penerapan teknologi dan kolaborasi yang menjadi ciri khas pembelajaran abad 21. 23. Seorang guru menemukan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam bekerja sama dalam kelompok. Untuk memperkuat nilai-nilai penguatan pendidikan karakter, PPK, guru dapat menekankan nilai karakter. A. Nasionalisme. B. Gotong royong. C. Kemandirian. D. Integritas. E. Religiusitas. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Gotong royong. Pembahasan. Gotong royong adalah nilai karakter yang mencakup kerjasama, saling menghargai, dan saling membantu. Dengan menekankan nilai gotong royong, guru dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. 24. Dalam pembelajaran di SD, seorang guru berusaha menerapkan teori belajar behavioristik dengan memberikan penguatan positif. Contoh penguatan positif dalam pembelajaran adalah: A. Memberikan hadiah kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. B. Menghukum peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. C. Membiarkan peserta didik berjuang sendiri tanpa bimbingan. D. Memberikan ceramah panjang untuk mengingatkan peserta didik. E. Mengabaikan hasil belajar peserta didik yang kurang memuaskan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Memberikan hadiah kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Pembahasan. Teori belajar behavioristik berfokus pada penguatan, reinforcement, untuk memotivasi peserta didik. Penguatan positif, seperti memberikan hadiah atau pujian, digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. 25. Disajikan teks narasi berikut. Teks. Pada suatu hari, di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang sangat sombong. Dia merasa dirinya adalah penguasa hutan dan tidak ada yang berani melawannya. Suatu hari, seekor tikus kecil melintas di hadapannya. Singa itu menangkapnya dan berkata, "Kau tikus kecil, beraninya kau melintas di hadapanku." Tikus itu memohon ampun dan berkata, "Suatu hari nanti, aku akan membantumu." Singa tertawa mendengar hal itu dan membebaskan tikus. Beberapa hari kemudian, singa terjebak dalam jerat pemburu. Tikus kecil itu datang dan menggigit tali jerat hingga putus. Singa akhirnya bebas, dan dia sadar bahwa tikus yang kecil pun bisa sangat berarti. Teks di atas termasuk dalam jenis teks. A. Teks eksposisi. B. Teks cerita fabel. C. Teks deskripsi. D. Teks laporan hasil observasi.
Teks prosedur. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Teks cerita fabel. Pembahasan. Teks di atas adalah fabel, yaitu cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utamanya, di mana hewan-hewan tersebut memiliki sifat-sifat manusia. Fabel bertujuan memberikan pelajaran moral kepada pembaca. 26. Disajikan kalimat berikut. Pada pagi yang cerah, para siswa berkumpul di lapangan untuk melakukan senam pagi bersama. Kalimat tersebut merupakan contoh satuan bahasa dalam bentuk A. Kata, B. Kalimat, C. Paragraf, D. Frasa, E. Klausa. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Kalimat. Pembahasan. Kalimat tersebut adalah satuan bahasa yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek serta memberikan makna utuh. Dengan demikian, ini adalah contoh kalimat. 27. Teks non-fiksi yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi secara objektif dan faktual disebut A. Teks cerita fiksi, B. Teks laporan hasil observasi, C. Teks deskripsi, D. Teks persuasi, E. Teks cerita imajinatif. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Teks laporan hasil observasi. Pembahasan. Teks laporan hasil observasi adalah teks non-fiksi yang berisi informasi objektif berdasarkan pengamatan atau penelitian. Fungsinya adalah memberikan informasi yang faktual mengenai suatu hal. 28. Disajikan teks berikut. Puisi. Pohon itu berdiri tegak. Daunnya bergoyang ditiup angin. Akarnya menghunjam dalam. Menahan erosi, penopang bumi. Teks puisi di atas termasuk ke dalam struktur A. Struktur alur, B. Struktur kebahasaan, C. Struktur prosa, D. Struktur latar, E. Struktur bait dan baris. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban E. Struktur bait dan baris. Pembahasan. Puisi memiliki struktur berupa bait dan baris. Setiap bait biasanya terdiri dari beberapa baris, dan dalam puisi ini, terlihat bahwa setiap baris membentuk bagian dari satu bait. 29. Guru SD ingin mengajarkan materi tentang geometri kepada peserta didik kelas 5. Materi yang sesuai untuk disampaikan adalah A. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, B. Mencari keliling dan luas bangun datar, C. Menyebutkan nama-nama planet di tata surya, D. Mencari median dan modus dari data, E. Memahami konsep energi dan perubahannya. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mencari keliling dan luas bangun datar. Pembahasan. Geometri mencakup pembelajaran tentang bangun datar dan bangun ruang. Pada kelas 5 SD, materi seperti mencari keliling dan luas bangun datar merupakan bagian dari geometri yang harus dikuasai. 30. Disajikan narasi tentang materi IPA.
Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan sederhana menggunakan kaca pembesar untuk mengamati bagian tubuh semut. Siswa diminta mencatat hasil pengamatan mereka dan menarik kesimpulan. Pendekatan metode ilmiah yang diterapkan dalam kegiatan tersebut adalah A. Observasi dan eksperimen. B. Menghafal dan mengulang. C. Diskusi dan debat. D. Menulis esai. E. Memahami teori tanpa praktik. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Observasi dan eksperimen. Pembahasan. Metode ilmiah dalam IPA biasanya melibatkan observasi dan eksperimen. Dalam kegiatan ini, siswa mengamati bagian tubuh semut melalui eksperimen langsung, kemudian mencatat dan menarik kesimpulan. 31. Guru mengajarkan materi tentang pentingnya menghargai lingkungan dan menjelaskan siklus air. Materi ini termasuk dalam kategori A. Benda dan sifatnya. B. Energi dan perubahannya. C. Bumi dan alam semesta. D. Makhluk hidup dan proses kehidupan. E. Sistem sosial dan budaya. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Bumi dan alam semesta. Pembahasan. Siklus air termasuk dalam materi yang berkaitan dengan bumi dan alam semesta. Materi ini menjelaskan proses alam yang terjadi di bumi, termasuk siklus air. 32. Disajikan sebuah teks tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi nilai sosial yang terkandung dalam teks tersebut. Nilai sosial yang dimaksud adalah A. Kerjasama dan toleransi. B. Kemandirian. C. Konsumerisme. D. Disiplin. E. Kreativitas. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Kerjasama dan toleransi. Pembahasan. Teks yang berbicara tentang menjaga persatuan dan kerukunan dalam masyarakat menekankan nilai kerjasama dan toleransi, yang merupakan nilai-nilai sosial penting dalam kehidupan bermasyarakat. 33. Disajikan paragraf berikut. Lingkungan yang bersih dan asri akan membuat kehidupan kita menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga kebersihan lingkungannya agar terhindar dari berbagai penyakit. Dengan demikian, kita bisa menikmati hidup yang lebih baik. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah A. Lingkungan yang bersih dan asri akan membuat kehidupan kita lebih sehat. B. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga kebersihan lingkungannya. C. Kita bisa menikmati hidup yang lebih baik. D. Di lingkungan yang kotor bisa menyebabkan penyakit. Dengan demikian, kita bisa hidup sehat. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Di lingkungan yang bersih dan asri akan membuat kehidupan kita lebih sehat. Pembahasan. Kalimat utama biasanya berisi ide pokok yang mendasari seluruh paragraf. Kalimat, lingkungan yang bersih dan asri akan membuat kehidupan kita lebih sehat, adalah ide utama yang didukung oleh kalimat-kalimat lainnya dalam paragraf. 34. Seorang petani ingin membuat pagar untuk sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Berapa meter panjang pagar yang diperlukan?
A. 20 meter. B. 32 meter. C. 40 meter. D. 48 meter. E. 64 meter. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. 40 meter. Pembahasan. Untuk menghitung panjang pagar yang diperlukan, kita cari keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 dikali, panjang tambah lebar. Keliling sama dengan 2 dikalikan, 12 ditambah 8, sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 meter. 35. Tentukan FPB dari 24 dan 36. A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. E. 12. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. 6. Pembahasan. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 36. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 24 dan 36 adalah 6. 36. Sebuah denah menggunakan skala 1 berbanding 500. Jika jarak pada denah antara dua titik adalah 4 cm, berapakah jarak sebenarnya di lapangan? A. 20 meter. B. 40 meter. C. 200 meter. D. 400 meter. E. 500 meter. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. 40 meter. Pembahasan. Jarak sebenarnya adalah jarak pada denah dikalikan skala sama dengan 4 cm dikalikan 500 sama dengan 2000 cm sama dengan 20 meter. 37. Seorang siswa SD diminta menggambar sebuah bangun ruang prisma segitiga. Di antara sifat-sifat berikut, yang merupakan sifat dari prisma segitiga adalah A. Memiliki 3 sisi segitiga. B. Memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. C. Semua sisi berbentuk segitiga. D. Memiliki alas berbentuk lingkaran. E. Memiliki 5 sisi berbentuk persegi panjang. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Pembahasan. Prisma segitiga memiliki 2 sisi berbentuk segitiga sebagai alas dan tutup, serta 3 sisi lainnya berbentuk persegi panjang. 38. Diberikan data tentang tinggi siswa dalam suatu kelas, 140 cm, 145 cm, 150 cm, 155 cm, 160 cm. Tentukan rata-rata tinggi siswa. A. 145 cm. B. 147 cm. C. 150 cm. D. 152 cm. E. 155 cm. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. 150 cm. Pembahasan.
Untuk menghitung rata-rata, jumlahkan semua data dan bagi dengan jumlah data. Rata-rata adalah 140 ditambah 145 ditambah 150 ditambah 155 ditambah 160 dibagi 5 sama dengan 750 dibagi 5 sama dengan 150 cm. Nomor selanjutnya. Sebuah mobil bergerak dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan menempuh jarak 180 km. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil untuk mencapai kota B? A. 2 jam. B. 2,5 jam. C. 3 jam. D. 3,5 jam. E. 4 jam. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. 3 jam. Pembahasan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan sama dengan 180 km dibagi 60 km per jam, sama dengan 3 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam. 42. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 50 km per jam selama 3 jam. Berapa jarak yang ditempuh benda tersebut? A. 100 km. B. 150 km. C. 200 km. D. 250 km. E. 300 km. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. 150 km. Pembahasan. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu sama dengan 50 km per jam kali 3 jam sama dengan 150 km. 43. 2 tahun berturut-turut, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 5 Juni 2019, 1440 Hijriah, dan 24 Mei 2020, 1441 Hijriah, dalam kalender Masehi. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan antara kalender Masehi dan Hijriah. Apa perbedaan mendasar antara kedua kalender tersebut? A. Kalender Hijriah didasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari, sedangkan kalender Masehi didasarkan pada pergerakan bulan. B. Kalender Masehi memiliki lebih banyak bulan dibandingkan dengan kalender Hijriah. C. Kalender Hijriah berdasarkan pada pergerakan bulan, sementara kalender Masehi berdasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. D. Kalender Hijriah memiliki 365 hari, sedangkan kalender Masehi memiliki 354 hari. E. Kalender Hijriah selalu bertepatan dengan musim tertentu, sedangkan kalender Masehi tidak. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Kalender Hijriah berdasarkan pada pergerakan bulan, sementara kalender Masehi berdasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Pembahasan. Kalender Hijriah didasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi, sedangkan kalender Masehi didasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam satu tahun Hijriah lebih sedikit dibandingkan dengan tahun Masehi, menyebabkan hari-hari besar dalam kalender Hijriah maju sekitar 10-12 hari setiap tahunnya dalam kalender Masehi. 44. Gunung berapi meletus karena adanya dorongan dari dalam bumi yang mengeluarkan material panas ke permukaan. Proses alam yang menyebabkan aktivitas vulkanik ini termasuk ke dalam A. Proses eksogen. B. Proses endogen. C. Proses gravitasi. D. Proses mekanik. E. Proses erosi. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar.
Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Proses endogen. Pembahasan. Proses endogen adalah proses yang berasal dari dalam bumi, seperti aktivitas tektonik, gempa bumi, dan vulkanisme, gunung meletus. Proses ini berperan dalam pembentukan permukaan bumi dan bencana alam seperti letusan gunung berapi. 45. Salah satu akibat dari proses eksogen adalah erosi. Faktor utama yang memengaruhi terjadinya erosi adalah A. Gempa bumi, B. Aliran air, angin, dan gletser, C. Aktivitas vulkanik, D. Gerakan lempeng bumi, E. Tekanan udara. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Aliran air, angin, dan gletser. Pembahasan. Erosi terjadi karena pengaruh faktor-faktor eksternal seperti aliran air, angin, dan pergerakan gletser yang mengikis permukaan bumi. Proses eksogen seperti erosi mengubah bentuk permukaan bumi secara perlahan. 46. Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi. Gempa bumi di Indonesia terutama disebabkan oleh A. Aktivitas manusia, B. Aktivitas tektonik lempeng bumi, C. Perubahan iklim, D. Erosi yang hebat, E. Kenaikan permukaan laut. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Aktivitas tektonik lempeng bumi. Pembahasan. Gempa bumi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergerakan lempeng-lempeng bumi yang bertabrakan. Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, sehingga sering mengalami gempa bumi. 47. Jumlah penduduk di suatu wilayah sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di suatu wilayah seringkali menimbulkan masalah. Salah satunya adalah A. Kenaikan kualitas pendidikan, B. Kenaikan kesejahteraan, C. Penurunan sumber daya alam, D. Peningkatan akses kesehatan, E. Kenaikan angka harapan hidup. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Penurunan sumber daya alam. Pembahasan. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dapat menurunkan ketersediaan sumber daya alam karena peningkatan kebutuhan untuk makanan, air, energi, dan tempat tinggal. Hal ini sering menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. 48. Ketika gempa bumi terjadi di permukaan bumi, salah satu akibat yang bisa terjadi adalah terjadinya tsunami. Proses yang menyebabkan terjadinya tsunami disebabkan oleh A. Hujan deras yang berkepanjangan, B. Gempa di bawah permukaan laut yang menyebabkan pergerakan massa air, C. Letusan gunung berapi di daratan, D. Angin kencang yang membentuk gelombang besar, E. Aktivitas penambangan bawah laut. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Gempa di bawah permukaan laut yang menyebabkan pergerakan massa air. Pembahasan. Tsunami terjadi akibat pergerakan tiba-tiba dari dasar laut, biasanya disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, yang mengakibatkan perpindahan massa air dalam jumlah besar dan membentuk gelombang yang besar hingga mencapai daratan.
49. Dalam pembelajaran tentang pergerakan bumi, rotasi bumi menyebabkan fenomena A. Perubahan musim, B. Gerhana matahari, C. Siang dan malam, D. Pasang surut air laut, E. Perubahan arah angin. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Siang dan malam. Pembahasan. Rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya, menyebabkan pergantian siang dan malam. Bumi berputar dari barat ke timur sehingga daerah yang menghadap matahari mengalami siang, sedangkan daerah yang membelakangi matahari mengalami malam. 50. Dalam dinamika kependudukan, komposisi penduduk yang lebih banyak diisi oleh usia produktif memberikan potensi pada A. Beban ekonomi negara, B. Peningkatan angka kemiskinan, C. Kenaikan daya beli masyarakat, D. Penurunan angka kematian, E. Penurunan kualitas pendidikan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Kenaikan daya beli masyarakat. Pembahasan. Penduduk usia produktif, 15-64 tahun, dapat meningkatkan daya beli dan produksi dalam perekonomian karena mereka merupakan kelompok usia yang aktif bekerja dan menghasilkan pendapatan. Ini memberi potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 51. Peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 termasuk dalam fase sejarah yang disebut A. Heuristik, B. Kritik, C. Interpretasi, D. Penulisan sejarah, E. Peristiwa nasional. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban E. Peristiwa nasional. Pembahasan. Peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan salah satu peristiwa nasional yang menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Fase ini tidak masuk dalam proses sejarah seperti heuristik, kritik, atau interpretasi, melainkan merupakan peristiwa sejarah yang dicatat sebagai fakta penting. 52. Persebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata, dengan sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya konsentrasi penduduk di Pulau Jawa adalah A. Luas wilayah yang lebih besar, B. Iklim yang tidak menentu, C. Tingkat ekonomi yang lebih rendah, D. Ketersediaan lapangan kerja dan fasilitas ekonomi, E. Minimnya sumber daya alam. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban D. Ketersediaan lapangan kerja dan fasilitas ekonomi. Pembahasan. Pulau Jawa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi karena ketersediaan lapangan kerja, infrastruktur, dan fasilitas ekonomi yang lebih maju dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal ini menarik migrasi penduduk ke pulau tersebut. 53. Di sebuah masyarakat multikultural, seringkali muncul masalah sosial seperti prasangka, stereotipe, dan diskriminasi. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Meningkatkan kesadaran tentang perbedaan budaya dan memperkuat toleransi antar warga masyarakat. B. Mengisolasi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya agar tidak terjadi konflik. C. Membuat aturan yang melarang adanya perbedaan budaya dalam masyarakat. D. Mendorong setiap kelompok budaya untuk mempertahankan identitas masing-masing secara ketat.
E. Mengurangi interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Meningkatkan kesadaran tentang perbedaan budaya dan memperkuat toleransi antar warga masyarakat. Pembahasan masalah prasangka, stereotipe, dan diskriminasi dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan budaya. Hal ini akan memperkuat persatuan dalam masyarakat multikultural dan mengurangi konflik yang muncul karena ketidaktahuan atau prasangka. 54. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang beragam. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural adalah A. Untuk menghilangkan perbedaan budaya di antara masyarakat. B. Agar terjadi penggabungan budaya yang seragam. C. Untuk menjaga kedamaian dan stabilitas sosial dalam keberagaman. D. Supaya satu kelompok budaya lebih unggul dari kelompok lain. E. Untuk memisahkan kelompok-kelompok yang berbeda budaya. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Untuk menjaga kedamaian dan stabilitas sosial dalam keberagaman. Pembahasan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural penting untuk menjaga kedamaian, toleransi, dan stabilitas sosial. Keberagaman harus diterima sebagai kekuatan, dan dengan adanya persatuan, masyarakat dapat hidup harmonis meskipun ada perbedaan. 55. Norma sosial berperan penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Salah satu contoh norma hukum yang berlaku di Indonesia adalah A. Kebiasaan memberi salam kepada tetangga. B. Menghormati orang yang lebih tua. C. Kewajiban membayar pajak. D. Larangan menginjak rumput di taman. E. Berpakaian sopan di tempat umum. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Kewajiban membayar pajak. Pembahasan norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dan bersifat mengikat, seperti kewajiban membayar pajak. Norma ini berbeda dengan norma kesopanan atau norma adat yang lebih bergantung pada kebiasaan dan tradisi. 56. Salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma moral. Contoh penerapan norma moral di kehidupan sehari-hari adalah A. Mematuhi peraturan lalu lintas. B. Berbicara dengan sopan kepada orang lain. C. Menggunakan hak suara dalam pemilu. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Tidak mencuri barang milik orang lain. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban E. Tidak mencuri barang milik orang lain. Pembahasan norma moral berkaitan dengan prinsip baik dan buruk yang dianut oleh masyarakat. Tidak mencuri adalah salah satu contoh penerapan norma moral, karena hal ini terkait dengan perilaku yang dianggap baik dalam hubungan sosial. 57. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki 5 sila yang mengandung nilai-nilai penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai utama yang terkandung dalam sila pertama, Y Ketuhanan yang Maha Esa, Y adalah A. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Persatuan dalam keberagaman agama. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah. E. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Persatuan dalam keberagaman agama. Pembahasan. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan nilai penting persatuan dalam keberagaman agama. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap menjaga persatuan dan toleransi antar umat beragama. 58. Disajikan kompetensi dasar, KD, muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks sederhana yang dibaca. Untuk merumuskan indikator ketercapaian kompetensi yang sesuai dengan karakteristik siswa SD, indikator yang tepat adalah A. Siswa dapat menganalisis berbagai gaya bahasa dalam teks fiksi. B. Siswa dapat menuliskan kembali isi cerita secara detail. C. Siswa dapat menemukan dan menjelaskan ide pokok dari paragraf yang dibaca. D. Siswa dapat menghafalkan teks bacaan tanpa kesalahan. E. Siswa dapat mengkritik struktur teks dengan sudut pandang ilmiah. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Siswa dapat menemukan dan menjelaskan ide pokok dari paragraf yang dibaca. Pembahasan. Indikator ketercapaian kompetensi harus sesuai dengan perkembangan kognitif siswa SD. Pada kelas 4, siswa belajar menemukan ide pokok dari teks yang dibaca. Oleh karena itu, indikator siswa dapat menemukan dan menjelaskan ide pokok dari paragraf yang dibaca lebih relevan dibandingkan indikator lain yang terlalu kompleks atau tidak sesuai. 59. Penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran IPS dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi. Manfaat teknologi informasi dalam pembelajaran IPS di SD adalah A. Membatasi ruang belajar siswa agar lebih fokus. B. Mempermudah siswa mencari sumber belajar dari berbagai media. C. Mengurangi interaksi sosial siswa di kelas. D. Menghilangkan tugas-tugas manual di kelas. E. Memisahkan siswa yang tidak bisa menggunakan teknologi. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mempermudah siswa mencari sumber belajar dari berbagai media. Pembahasan. Teknologi informasi memberikan akses lebih luas kepada siswa untuk mencari sumber belajar yang beragam dan aktual. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa dapat belajar secara mandiri dan kritis melalui berbagai platform pendidikan yang tersedia. 60. Disajikan salah satu KD muatan matematika kelas tinggi SD. Menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD, rumusan indikator yang tepat adalah A. Siswa mampu menjelaskan teori bilangan bulat secara mendalam. B. Siswa mampu menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat dengan langkah-langkah yang benar. C. Siswa mampu melakukan operasi hitung pecahan campuran. D. Siswa mampu menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan kalkulator. E. Siswa mampu membuat soal hitung campuran bilangan pecahan sendiri. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Siswa mampu menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat dengan langkah-langkah yang benar. Pembahasan. Indikator harus spesifik dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Untuk KD ini,
Siswa diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar dan menggunakan langkah-langkah yang tepat. 61. Disajikan salah satu KD muatan IPA kelas 5 SD. Menjelaskan proses daur air dan pentingnya bagi kehidupan. Lingkup materi yang perlu dibahas dalam pembelajaran berdasarkan KD ini adalah A. Siklus hidup hewan. B. Jenis-jenis tanah dan kegunaannya. C. Proses penguapan, kondensasi, dan hujan dalam siklus air. D. Manfaat sumber daya alam non-air. E. Lapisan atmosfer yang mempengaruhi cuaca. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Proses penguapan, kondensasi, dan hujan dalam siklus air. Pembahasan. KD ini berfokus pada proses daur air, yang mencakup tahap-tahap seperti penguapan, kondensasi, dan hujan. Oleh karena itu, lingkup materi yang sesuai adalah penjelasan mengenai proses-proses tersebut dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 62. Dalam merancang media pembelajaran untuk pembelajaran tematik PPKN, media yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif pada siswa SD adalah A. Buku teks yang hanya berisi penjelasan teori. B. Lembar kerja siswa, LKS, dengan soal-soal pilihan ganda. C. Aplikasi pembelajaran berbasis permainan yang melibatkan diskusi kelompok. D. Tayangan video tentang sejarah tanpa interaksi. E. Poster yang hanya menampilkan informasi dasar tanpa aktivitas. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Aplikasi pembelajaran berbasis permainan yang melibatkan diskusi kelompok. Pembahasan. Media pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif adalah media yang memungkinkan siswa berinteraksi, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah bersama. Aplikasi pembelajaran berbasis permainan dapat merangsang kreativitas siswa, sekaligus mendorong kolaborasi dalam kelompok. 63. Diberikan indikator KD tentang muatan bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik SD kelas rendah. Membaca dan memahami teks sederhana. Pada saat membuka pembelajaran, kegiatan berikut ini yang paling tepat dilakukan adalah A. Menghadapkan siswa pada teks bacaan yang sangat kompleks. B. Menyediakan video interaktif yang menjelaskan teks bacaan secara singkat. C. Mengarahkan siswa untuk menulis ringkasan teks bacaan. D. Menjelaskan teori membaca dengan detail. E. Membagi siswa dalam kelompok untuk membaca teks secara terpisah. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menyediakan video interaktif yang menjelaskan teks bacaan secara singkat. Pembahasan. Saat membuka pembelajaran, penting untuk menarik minat siswa dan memfasilitasi pemahaman awal mereka. Menyediakan video interaktif yang menjelaskan teks bacaan secara singkat adalah cara yang efektif untuk memanfaatkan TIK dalam memperkenalkan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. 64. Diberikan indikator KD tentang muatan matematika kelas tinggi. Menjelaskan konsep pecahan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang tepat untuk bagian membuka pembelajaran adalah A. Memberikan soal pecahan yang sulit langsung kepada siswa. B. Menyajikan contoh aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari melalui simulasi interaktif. C. Menggunakan lembar kerja dengan teori pecahan yang kompleks.
D. Mempresentasikan materi pecahan dengan hanya menggunakan slide presentasi. E. Menjelaskan secara detail tentang sejarah pecahan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menyajikan contoh aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari melalui simulasi interaktif. Pembahasan. Kegiatan yang sesuai saat membuka pembelajaran matematika adalah menggunakan simulasi interaktif atau video yang menunjukkan aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu siswa memahami relevansi materi dan menarik perhatian mereka. 65. Dalam konteks pembelajaran tematik PPKN, model pembelajaran berbasis PPK yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif adalah A. Model ceramah dengan banyak penjelasan. B. Model proyek berbasis kolaboratif. C. Model pembelajaran individu dengan tugas harian. D. Model diskusi teori tanpa aplikasi praktis. E. Model pembelajaran berbasis teks bacaan saja. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Model proyek berbasis kolaboratif. Pembahasan. Model proyek berbasis kolaboratif adalah pendekatan yang efektif dalam pembelajaran PPKN karena mendorong siswa untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Model ini mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 dan memanfaatkan teknologi. 66. Diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik SD kelas rendah. Mengidentifikasi ide pokok dalam paragraf, dan cara menyampaikannya saat membuka pembelajaran. Kegiatan motivasi yang paling tepat adalah A. Menyediakan permainan berbasis teks untuk menemukan ide pokok. B. Menyajikan video yang menjelaskan ide pokok secara teoretis. C. Memberikan lembar kerja dengan latihan pengidentifikasian ide pokok. D. Menjelaskan konsep ide pokok secara mendalam. E. Menggunakan metode ceramah panjang tanpa aktivitas siswa. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Menyediakan permainan berbasis teks untuk menemukan ide pokok. Pembahasan. Untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran, menggunakan permainan berbasis teks yang interaktif dan menyenangkan dapat membantu mereka memahami konsep ide pokok dengan cara yang menarik dan menyenangkan. 67. Dalam kegiatan inti pembelajaran tematik SD, untuk membiasakan siswa berpikir kreatif, aktivitas yang tepat adalah A. Memberikan soal pilihan ganda tentang teori yang telah dibahas. B. Menggunakan proyek kelompok di mana siswa menciptakan solusi untuk masalah nyata. C. Mengulang materi yang sama berkali-kali dengan cara yang sama. D. Menyajikan teks bacaan tanpa kegiatan tambahan. E. Memberikan tugas individu dengan instruksi yang sangat ketat. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menggunakan proyek kelompok di mana siswa menciptakan solusi untuk masalah nyata. Pembahasan. Menggunakan proyek kelompok yang memfasilitasi siswa dalam menciptakan solusi untuk masalah nyata adalah cara yang efektif untuk membiasakan siswa berpikir kreatif. Aktivitas ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang relevan dan mendorong kerjasama.
68. Diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar, KD, untuk materi PPKN SD yang mencakup sikap, yaitu menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang paling tepat untuk mengukur sikap ini adalah A. Tes pilihan ganda tentang sikap toleransi. B. Kuesioner self-assessment tentang sikap siswa. C. Observasi perilaku siswa selama kegiatan kelompok. D. Ulangan harian tentang teori sikap toleransi. E. Tugas menulis esai tentang pentingnya toleransi. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Observasi perilaku siswa selama kegiatan kelompok. Pembahasan. Observasi perilaku siswa selama kegiatan kelompok adalah metode evaluasi yang tepat untuk mengukur sikap toleransi secara otentik. Ini memungkinkan guru untuk menilai sikap siswa dalam konteks sosial yang nyata. 69. Untuk materi kesediaan dalam muatan IPS SD, jika indikator pembelajaran adalah yang menjelaskan peran warga negara dalam pemerintahan, jenis instrumen evaluasi yang relevan adalah A. Kuis online dengan pilihan ganda. B. Diskusi kelas dan presentasi kelompok. C. Tes esai tentang peran warga negara. D. Tugas individu menulis laporan. E. Penilaian portofolio tentang pemahaman materi. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Diskusi kelas dan presentasi kelompok. Pembahasan. Diskusi kelas dan presentasi kelompok memungkinkan siswa untuk menjelaskan peran mereka dalam pemerintahan secara lebih mendalam dan aplikatif. Ini juga mendorong keterampilan kolaboratif dan komunikasi. 70. Jika indikator pembelajaran kompetensi dasar, KD, untuk materi bahasa Indonesia adalah mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam sebuah teks cerita, alat evaluasi yang paling relevan adalah A. Tes pilihan ganda tentang unsur-unsur teks. B. Kuis online mengenai jenis teks. C. Analisis teks dan diskusi kelompok. D. Laporan individu tentang teks yang dibaca. E. Tugas membuat teks cerita baru. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Analisis teks dan diskusi kelompok. Pembahasan. Analisis teks dan diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam teks dengan cara yang lebih mendalam dan kolaboratif, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 71. Untuk muatan pelajaran matematika, jika indikator KD adalah menerapkan konsep FPB dan KPK dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, alat evaluasi berbasis HOTES yang tepat adalah A. Tes pilihan ganda tentang FPB dan KPK. B. Tugas individu dengan soal kontekstual yang memerlukan solusi kreatif. C. Kuis online tentang konsep FPB dan KPK. D. Penilaian portofolio tentang pemahaman FPB dan KPK. E. Diskusi kelas tentang teori FPB dan KPK. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Tugas individu dengan soal kontekstual yang memerlukan solusi kreatif. Pembahasan. Tugas individu dengan soal kontekstual yang memerlukan solusi kreatif memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep FPB dan KPK dalam situasi nyata, yang mendukung keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS. 72. Diberikan indikator KD untuk materi tema kesediaan dalam IPA SD.
I. Mengamati dan mencatat proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat evaluasi yang paling sesuai adalah A. Tes pilihan ganda tentang proses fotosintesis. B. Observasi langsung proses fotosintesis dan catatan siswa. C. Kuesioner tentang pengetahuan siswa tentang fotosintesis. D. Tugas menulis laporan tentang fotosintesis. E. Diskusi kelas tentang teori fotosintesis. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Observasi langsung proses fotosintesis dan catatan siswa. Pembahasan. Observasi langsung proses fotosintesis dan catatan siswa memberikan gambaran yang otentik dan nyata tentang pemahaman dan keterampilan siswa dalam mengamati proses ilmiah, serta memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap kemampuan praktis mereka. 73. Diberikan suatu kasus pembelajaran di SD di mana banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi geometri. Untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memberikan tes tambahan untuk mengukur pemahaman siswa. B. Menganalisis hasil belajar siswa dan mencari pola kesulitan. C. Menyusun rencana pembelajaran baru untuk materi geometri. D. Melakukan wawancara dengan orang tua siswa tentang kesulitan belajar. E. Mengganti materi pembelajaran dengan topik yang lebih mudah. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menganalisis hasil belajar siswa dan mencari pola kesulitan. Pembahasan. Langkah pertama dalam mengidentifikasi permasalahan adalah menganalisis hasil belajar siswa dan mencari pola kesulitan yang terjadi. Ini membantu untuk memahami masalah secara mendalam sebelum merencanakan tindakan lebih lanjut. 74. Dalam kasus pembelajaran matematika pada materi geometri, jika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep bentuk 3D, maka penyebab masalah yang mungkin adalah A. Siswa tidak menyukai matematika. B. Materi geometri disajikan terlalu cepat. C. Kurangnya contoh konkret dan visualisasi dalam pengajaran. D. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran. E. Siswa tidak mengerjakan PR matematika. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Kurangnya contoh konkret dan visualisasi dalam pengajaran. Pembahasan. Kurangnya contoh konkret dan visualisasi dalam pengajaran dapat menyebabkan kesulitan siswa dalam memahami konsep bentuk 3D dalam geometri. Penggunaan alat peraga dan visualisasi yang baik sangat penting dalam pembelajaran matematika. 75. Berdasarkan identifikasi masalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang melibatkan kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan, langkah perencanaan tindakan yang tepat adalah A. Mengubah kurikulum bahasa Indonesia. B. Menambahkan sesi membaca di luar jam pelajaran. C. Menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pemahaman teks secara mendalam. D. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah tentang membaca. E. Menyederhanakan teks bacaan yang digunakan. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pemahaman teks secara mendalam. Pembahasan. Menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pemahaman teks secara mendalam membantu siswa untuk memahami teks bacaan dengan lebih baik dan mendukung keterampilan membaca mereka secara efektif.
76. Jika dalam pembelajaran PPKN ditemukan bahwa siswa kurang aktif dalam diskusi kelas, perencanaan tindakan yang dapat dilakukan adalah: A. Mengurangi waktu diskusi dalam kelas. B. Meningkatkan jumlah soal pilihan ganda dalam evaluasi. C. Mengimplementasikan teknik diskusi kelompok kecil dan mendorong partisipasi siswa. D. Mengganti metode pembelajaran dengan ceramah. E. Menyediakan lebih banyak materi bacaan untuk siswa. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Mengimplementasikan teknik diskusi kelompok kecil dan mendorong partisipasi siswa. Pembahasan. Mengimplementasikan teknik diskusi kelompok kecil dan mendorong partisipasi siswa adalah cara yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelas. Ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dan berlatih keterampilan diskusi. 77. Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas, PTK, dan memperoleh data hasil observasi yang menunjukkan peningkatan pemahaman siswa, langkah selanjutnya dalam menyusun laporan PTK adalah: A. Menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil. B. Melakukan analisis mendalam, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan. C. Menyusun rencana untuk tindakan berikutnya. D. Membagikan hasil kepada siswa dan orang tua. E. Mengabaikan data yang tidak mendukung hasil. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Melakukan analisis mendalam, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan. Pembahasan. Langkah selanjutnya dalam menyusun laporan PTK adalah melakukan analisis mendalam, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan. Ini memungkinkan penilaian yang akurat terhadap efektivitas tindakan yang dilakukan dan memberikan dasar untuk perbaikan lebih lanjut. 78. Dalam menghadapi permasalahan siswa yang kesulitan dalam memahami materi IPA di SD, guru berencana menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah: A. Mengidentifikasi tujuan proyek yang ingin dicapai. B. Mengumpulkan bahan-bahan untuk proyek. C. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok proyek. D. Menyusun rencana kegiatan harian untuk proyek. E. Mengkaji hasil proyek dari tahun sebelumnya. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Mengidentifikasi tujuan proyek yang ingin dicapai. Pembahasan. Langkah pertama dalam menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek adalah mengidentifikasi tujuan proyek yang ingin dicapai. Ini penting untuk menentukan arah dan fokus dari proyek yang akan dilaksanakan. 79. Ketika merancang alat evaluasi untuk muatan bahasa Indonesia, guru perlu memastikan bahwa alat evaluasi tersebut A. Hanya menguji keterampilan membaca. B. Dapat mengukur pemahaman bacaan dan keterampilan menulis. C. Menggunakan format tes pilihan ganda saja. D. Berfokus pada penilaian hafalan teks. E. Mengabaikan aspek keterampilan berbicara. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Dapat mengukur pemahaman bacaan dan keterampilan menulis. Pembahasan. Alat evaluasi harus dapat mengukur berbagai keterampilan yang relevan dengan muatan bahasa Indonesia, termasuk pemahaman bacaan dan keterampilan menulis.
Ini memastikan bahwa evaluasi mencakup aspek penting dari kompetensi bahasa Indonesia. 80. Dalam pembelajaran PPKN, jika banyak siswa menunjukkan kesulitan dalam memahami konsep hak dan kewajiban, strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengurangi jumlah konsep yang diajarkan. B. Menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dan simulasi. C. Mengganti topik dengan materi yang lebih sederhana. D. Meningkatkan jumlah latihan soal. E. Menyederhanakan penjelasan konsep. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dan simulasi. Pembahasan. Menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dan simulasi memungkinkan siswa untuk lebih memahami dan menerapkan konsep hak dan kewajiban melalui pengalaman langsung, yang lebih efektif dibandingkan dengan hanya menyederhanakan penjelasan atau latihan soal. 81. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa kurang memahami konsep matematika yang baru dipelajari, langkah refleksi yang tepat dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah A. Menyusun ulang materi dan menyampaikannya kembali. B. Mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran. C. Menyederhanakan materi menjadi lebih dasar. D. Mengganti topik pembelajaran dengan yang lain. E. Mengurangi waktu yang dihabiskan untuk evaluasi. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban B. Mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran. Pembahasan. Mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran membantu guru memahami mengapa siswa kurang memahami konsep tersebut dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan mereka untuk meningkatkan pemahaman siswa. 82. Dalam merancang rencana penelitian tindakan kelas atau PTK, untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, guru perlu mempertimbangkan A. Jenis teknik penulisan yang akan digunakan. B. Jumlah waktu yang tersedia untuk penelitian. C. Hasil dari tes yang diadakan sebelumnya. D. Metode penilaian yang akan diterapkan. E. Alat evaluasi yang relevan dengan keterampilan menulis. Apakah jawabannya? Silakan video ini dijeda untuk berpikir. Benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban A. Jenis teknik penulisan yang akan digunakan. Pembahasan. Pertimbangan jenis teknik penulisan yang akan digunakan sangat penting dalam merancang rencana PTK karena mempengaruhi bagaimana siswa akan dilatih dalam keterampilan menulis dan bagaimana peningkatan dapat diukur. Demikian latihan soal guru kelas SD atau PGSD. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak yang terbantu, dan Anda mendapatkan pahala. Semoga dengan belajar ini dapat membantu kakak mendapatkan nilai sempurna. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.